Alasan logika dan hukum atas tabungan nasional yang melimpah adalah: 1. Agar setiap keluarga dapat terjamin secara moneter untuk berkonsumsi dengan layak dalam jangka panjang seumur hidup pasangan keluarga tersebut sampai pasangan keluarga tersebut meninggal dunia, sehingga dibutuhkan tabungan keluarga dan tabungan nasional yang melimpah secara terus-menerus. 2. Agar setiap pengusaha dapat terjamin secara moneter untuk berinvestasi dengan layak dalam jangka panjang seumur hidup perusahaan tersebut, sehingga perlu tabungan pengusaha dan tabungan nasional yang melimpah terus-menerus. 3. Agar pemerintah setiap wilayah dapat membiayai pengeluaran pemerintah wilayahnya masing-masing dengan layak dalam jangka panjang, sehingga perlu tabungan pemerintah wilayah dan tabungan nasional yang melimpah terus-menerus. 4. Jumlah keluarga bisa terus bertambah dalam jangka panjang, sehingga dibutuhkan tabungan keluarga dan tabungan nasional yang melimpah secara nasional terus-menerus untuk membiayai penambahan jumlah keluarga secara nasional. 5. Jumlah pengusaha bisa terus bertambah dalam jangka panjang, sehingga dibutuhkan tabungan pengusaha dan tabungan nasional yang melimpah secara nasional terus-menerus untuk membiayai pertambahan jumlah pengusaha secara nasional. 6. Pemerintah wilayah bisa bertambah dalam jangka panjang, sehingga dibutuhkan tabungan pemerintah wilayah dan tabungan nasional yang melimpah secara nasional terus-menerus untuk membiayai penambahan jumlah pemerintah wilayah. 7. Ada penggantian kembali tabungan keluarga, tabungan pengusaha, dan tabungan pemerintah wilayah yang telah habis terpakai oleh keluarga tertentu, pengusaha tertentu, dan pemerintah wilayah tertentu, sehingga dibutuhkan tambahan tabungan keluarga, tambahan tabungan pengusaha, tambahan tabungan pemerintah wilayah, yang berarti harus ada tambahan tabungan nasional yang melimpah untuk penggantian kembali tabungan keluarga, tabungan pengusaha, dan tabungan pemerintah wilayah yang telah habis dipakai tersebut. 8. Revaluasi emas bank sentral atau peningkatan harga emas bank sentral untuk menambah jumlah tabungan nasional yang melimpah tidak merugikan pelaku perekonomian pasar yang memiliki tabungan keluarga dan tabungan pengusaha, karena emas bank sentral adalah emas publik, sehingga tidak bisa dimiliki oleh pelaku pasar perorangan yang memiliki uang simpanannya di bank komersial, karena uang simpanan setiap keluarga dan setiap pengusaha tidak digunakan untuk tujuan ditukarkan dengan emas bank sentral. 9. Output pertanian dan input pertanian yang menjadi sumber tabungan nasional yang melimpah bisa terus-menerus bertambah di masa depan, karena sektor pertanian adalah sektor renewable atau dapat diperbarui, sehingga jaminan sektor pertanian atau tabungan nasional yang melimpah bisa terus bertambah. 10. Tabungan nasional sebagai outstanding order atau pesanan berjalan yang ditetapkan oleh DPR atau MPR kepada pemerintah dalam bentuk Undang-Undang Tabungan Nasional Moneter dan Real atau TAP MPR Tabungan Nasional Moneter dan Real adalah tidak dibatasi jumlahnya atau nilainya pada setiap periode DPR dan atau MPR. Akibatnya, tabungan nasional sebagai outstanding order atau pesanan berjalan dari komoditi pertanian nasional dalam jangka waktu 2000 tahun di muka adalah dapat diterima secara logika berdasarkan asumsi sektor pertanian adalah sektor ekonomi yang renewable atau dapat diperbarui, sehingga produksi barang jadi pertanian selama 2000 tahun adalah bisa menjadi kenyataan. 11. Pendapatan nasional pada ekonomi Pancasila sejagat adalah penjumlahan dari tabungan nasional yang melimpah sebesar 3,6 juta triliun rupiah dengan konsumsi komoditi pertanian nasional setiap tahun sebesar GDP pertanian dengan rata-rata diasumsikan 1.800 triliun rupiah, sehingga diperoleh pendapatan nasional sebesar 3,018 triliun rupiah.
sebesar 3,6018 juta triliun rupiah yang harus ditafsirkan sebagai pendapatan nasional yang bersumber dari pendapatan pesanan barang jadi pertanian di muka selama 2001 tahun yang diperoleh oleh pemerintah setiap tahun, yang berdasarkan penafsiran pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 seharusnya mencakup pendapatan nasional negara kita selama 1 tahun yang berasal dari penjumlahan faktor produksi nasional sektor non pertanian selama 1 tahun, dengan alasan sektor pertanian adalah merupakan prime mover atau penggerak utama perekonomian pasar di negara kita, yang tanpa sektor pertanian maka sektor ekonomi lainnya tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Menurut ekonomi Pancasila sejagat, dengan berdasarkan atas penafsiran pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45, maka pembiayaan sektor ekonomi non pertanian seharusnya bersumber dari tabungan nasional yang melimpah, karena sektor pertanian adalah prime mover atau penggerak utama seluruh sektor ekonomi di negara kita. Sehingga jika hal tersebut dilaksanakan, maka hal tersebut sesuai dengan tujuan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebesar-besarnya kemampuan rakyat yang diberikan oleh sektor ekonomi non pertanian bersumber dari pembiayaan tabungan nasional yang berasal dari bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dari sektor pertanian. 13. Terakhir, tabungan nasional yang melimpah diperlukan agar setiap keluarga, setiap pengusaha, dan setiap pemerintahan wilayah bisa memiliki harapan yang kuat atau optimisme bahwa di masa depan perekonomian yang adil, makmur, dan sejahtera dapat diperoleh oleh setiap keluarga, oleh setiap pengusaha, dan oleh setiap pemerintah wilayah di negara kita.